Hai. Selamat datang adik-adik yang ada di kelas 3. Kita hari ini akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Kita langsung saja ya ke materinya. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Pembelajaran sebelumnya adik-adik, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas dan umbi. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan ini? Yuk kita pelajari. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan ini diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok ini adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanamannya biasanya lebih baik daripada tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya itu lebih kuat adik-adik. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi memang mencangkok ini itu paling mudah dan paling cepat tumbuhnya. Tapi ada kelemahannya, yaitu akarnya rapuh dan mudah roboh. Berbeda kalau kita menanam tanaman dari biji yang tumbuh dengan sendirinya, itu akarnya akan lebih kuat. Lakukan langkah-langkah mencangkok. Nah, nanti adik-adik bisa mencangkok tanaman yang ada di rumah kalian ya. Tapi ingat, ini adalah tanaman yang berbiji. Seperti contohnya mangga ya. Mangga itu bisa kita cangkok. Nah, di sini kita sediakan dulu pohon apa yang mau kita cangkok. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Cangkok mangga mana lagi dengan mangga arum manis ya. Dahan di pohon, misalnya pohon mangga mana lagi, pilih, lalu kupas dahannya. Nah, seperti gambar yang A ini, kupas dahannya, kupas kulit dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir-lendir. Kira-kira panjangnya itu 5-9 cm. Setelah itu, setelah dikupas dengan bersih dan dibersihkan lendir-lendirnya, lalu kita tutup yang kita kupas tadi dengan tanah subur yang sudah dicampur pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Lalu diikat dengan tali pada ujung-ujungnya ini adik-adik. Jadi yang kita kupas tadi sudah tertutup tanah yang bercampur dengan pupuk kandang. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh pada waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Jadi potong cabang ini dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Itu tadi cara mencangkok tanaman. Teknik mencangkok banyak digunakan
petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin kepada orang tuanya, ya. Udin ini rajin membantu orang tuanya. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu? Nah, adik-adik, pernahkah kalian membantu orang tua kalian? Apa yang kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian? Ya, mungkin ada yang membantu menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada gambar dan ada soal yang harus kita jawab sesuai dengan pendapat kita. Yang pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa nih kira-kira yang harus dilakukan Siti, adik-adik? Ya, membantu ibunya menyirami tanaman. Lalu ada gambar berikutnya. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah apa nih adik-adik yang harus dilakukan Edo? Kalau menurut pendapat Kak Citra, Edo harusnya membantu ayahnya memegangi tangga. Ya, kalau naik atau memotong pohon mungkin Edo belum bisa. Nah, yang bisa dilakukan adalah memegangi tangga ayahnya supaya ayahnya tidak terjatuh. Gambar berikutnya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa yang harus dilakukan teman-teman Lani? Ya, membantu dengan cara mengobatinya atau dibawa ke UKS. Nah, selesai sudah nih pembelajaran kita di tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ke-6.